Shalom, jumpa kembali dengan saya Dewi Ratnasari dari Jemaat Serikat Persaudaraan Kebumen dalam program Saling Menyapa GKJ Dagen Palur edisi Kamis 17 April 2025 yang bertepatan dengan Kamis Putih, di mana biasanya terdapat momen pembasuhan kaki di dalam liturgi ibadahnya. Maka saat ini saya juga akan mengambil Yohanes 13 ayat 1-17 sebagai bahan bacaan dengan tema Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, sahabat Kristus, pembasuhan kaki ini sebetulnya menjadi tradisi konteks Palestina abad pertama. Pembasuhan kaki adalah praktek yang sangat wajar dan sehari-hari karena ketika ada orang bertamu, maka sang tuan rumah akan membasuh kaki tamunya, dan ini menjadi ungkapan keramah tamahan. Nah, ada seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan pendekatan dekonstruksinya bernama Jacques Derrida. Dia memiliki pendapat yang menarik mengenai keramah tamahan, dan dia juga merunutnya dari kata Latin hospitalitas atau di dalam bahasa Inggris hospitality, di mana hospitalitas itu berasal dari kata yang bertegangan, yang bertentangan, yaitu hospes artinya tamu atau orang asing, dan juga hospice yaitu musuh. Dan Derrida juga menjelaskan bahwa keramah tamahan itu sangat-sangat beresiko. Nah, hal ini kemudian ditanggapi oleh Richard Carney. Dia menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh Derrida dengan keramah tamahan yang beresiko itu. Contoh begini, jadi ketika ada suara pintu yang diketok, tok gitu, kita tidak akan pernah tahu dengan benar siapa yang ada di balik pintu, karena memang zaman dulu tidak ada CCTV. Apakah itu Mesias, ataukah mungkin penjahat atau monster? Nah, sebegitu beresikonya sebuah hospitalitas atau keramah tamahan. Dan bukankah pembasuhan kaki juga beresiko? Karena posisi membasuh kaki itu kan merendah, jongkok begitu ya. Artinya seluruh diri kita, tubuh kita menjadi rapuh, menjadi rentan dan lemah, sangat-sangat beresiko. Nah, padahal itulah yang dilakukan Yesus, hospitality tanpa perlindungan. Ketika dia membasuh kaki Petrus, dia sebenarnya tahu beberapa saat kemudian Petrus akan menyangkalnya. Dan juga ia juga membasuh kaki Yudas yang beberapa saat kemudian juga akan berkhianat kepadanya. Tetapi Yesus membasuh mereka dengan segenap hatinya, dengan segenap resikonya. Dan bukankah itu mengasihi? Dan bukankah itu melayani? Dan bukankah itu mengampuni? Sahabat Kristus, ketika kita mempelajari pendapat Derrida dan apa yang dilakukan oleh Yesus, saya teringat dengan kata-kata Mother Teresa yang artinya begini: kasihilah sampai itu terasa menyakitkan. Kasih yang sejati di satu titik akan terasa menyakitkan, dan justru ketika itulah kita tahu bahwa ada kasih yang sejati dan murni. Coba sahabat Kristus ingat-ingat dan mungkin lihat orang-orang yang kita kasihi, entah itu orang tua, saudara, pasangan, anak, adik, teman. Bukankah mereka sering atau bahkan pernah menyakiti kita? Tapi kalau kita masih mengasihi mereka, walaupun kita tersakiti, itu tandanya kasih kita menjadi semakin murni dan sejati. Bagaimana dengan pelayanan? Pelayanan juga sama. Apakah setiap kita yang terlibat dalam pelayanan tidak pernah tersakiti dan menyakiti? Tapi ketika pelayanan itu tetap berlangsung, itu artinya pelayanan kita menjadi semakin murni dan sejati. Demikian pula dengan pengampunan. Pengampunan itu berat dan menyakitkan. Bahkan pengampunan yang sesungguhnya pasti sangat-sangat menyakitkan. Tetapi ketika kita mampu mengampuni, kita masih bisa hidup berdampingan. Betapa kasih kita juga menjadi murni. Nah, sahabat Kristus, keramah tamahan itu beresiko. Kasih itu beresiko, pelayanan beresiko, pengampunan juga beresiko. Tetapi kita harus mau menanggung resiko itu. Karena ketika kita tidak mau menanggungnya, maka kita hanya bisa menutup diri, tidak akan pernah bisa mengampuni, tidak akan pernah bisa melayani, dan tidak akan pernah bisa mengasihi. Sahabat Kristus, kasih, pelayanan, dan pengampunan itu berarti membuka diri dan membiarkan diri kita menjadi rapuh. Tetapi yang rapuh itu adalah yang paling kuat di hadapan Tuhan. Selamat mempraktekkan keramah tamahan, dan meskipun beresiko, tapi percayalah Tuhan yang akan memampukan kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.